Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya LB Saputra dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Il Haji. Nah, di video ini saya akan menjelaskan yaitu teknik kriopreservasi. Nah, teknik kriopreservasi ini merupakan suatu teknik penyimpanan sel atau materi genetik dalam keadaan beku melalui proses reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam selnya. Nah, teknik ini merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah, yaitu minus 196 derajat Celcius, menggunakan nitrogen cair. Nah, penerapan teknik ini pada bidang budidaya untuk pembekuan sel sperma atau materi genetik lainnya. Nah, ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam melakukan teknik kriopreservasi ini. Yang pertama itu dehidrasi, yaitu proses pergantian cairan sitoplasma dengan larutan krioprotektan melalui proses difusi. Nah, sedangkan yang kedua itu pembekuan, yaitu tahapan pada saat sel atau organ dalam larutan berada dalam nitrogen cair, yaitu dengan suhu 196 derajat Celcius tadi, membentuk padatan solid glass. Nah, yang ketiga itu warming, yaitu tahapan terjadinya perubahan kembali bentuk padatan menjadi cair. Dan yang keempat itu rehidrasi, yaitu proses masuknya kembali air ke dalam sel untuk pergantian kedudukan krioprotektan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan krioprotektan ini. Yang pertama itu kecepatan pembekuan, dan yang kedua jenis dan konsentrasi krioprotektan, yang ketiga itu suhu akhir pembekuan, dan yang keempat itu ialah tipe dan keadaan fisiologis bahan yang akan disimpan. Nah, keuntungan dari teknik kriopreservasi ini ialah yang pertama itu bahan atau materi genetik dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas, dan yang kedua itu dapat dikoleksi setiap saat. Yang ketiga dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Yang keempat itu melestarikan plasma nutfah yang mendekati kepunahan. Yang kelima tidak perlu mengimpor atau mengirim induk-induk unggul. Yang keenam itu tidak membutuhkan ruangan yang besar, sedangkan yang ketujuh itu tidak menyebabkan perubahan materi genetik yang disimpan. Nah, dengan adanya teknik kriopreservasi ini sangat membantu para pelaku pembudidaya. Salah satu contohnya yaitu di Kepulauan Riau pada kasus ikan kapu cantang. Yang kita ketahui, ikan kapu cantang itu induk betinanya yaitu ikan kapu macan yang berasal dari Situbondo. Sedangkan induk jantannya yaitu ikan kapu ketang yang berasal dari BPBL Batam. Nah, dengan adanya teknik ini kita tidak perlu lagi mengirim induk, kita hanya cukup mengirim sel sperma saja untuk proses pembuahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.